Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsani Hara Karyesta dari Prodi Tasawuf dan Fisioterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat dengan NIM 070206211038. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang proposal skripsi saya, yaitu tentang dampak penggunaan teknik self-talk dalam meningkatkan kepercayaan diri remaja studi kasus SMA Negeri 1 Surabaya. Oke, yang pertama di bab pendahuluan bab 1 yaitu ada latar belakang. Di sini yaitu kepercayaan diri yang ada dalam diri remaja yang sangat berpengaruh kepada cara berinteraksi kepada orang lain maupun temannya seumurannya. Kepercayaan diri pada remaja juga dapat menurun diakibatkan munculnya kecemasan, canggung, ataupun selalu melihat kelemahan yang dimiliki dalam dirinya. Jadi kepercayaan ini bagi remaja itu cukup penting karena buat remaja saat untuk melakukan sesuatu, untuk mulai maju ke depan gitu. Terus selanjutnya yaitu rumusan masalah. Di rumusan masalah ini itu tentang apakah dampak dari penggunaan teknik self-talk ini dalam meningkatkan kepercayaan diri pada remaja. Terus tujuan masalahnya untuk mengetahui dampak dari penggunaan teknik self-talk dalam meningkatkan kepercayaan diri pada remaja. Oke, lanjut pada manfaat penelitian. Di sini itu ada dua, yaitu manfaat secara teoritis yang dimana diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah dan memberikan wawasan kepada bidang psikoterapi khususnya teknik konseling, yaitu teknik self-talk dalam meningkatkan kepercayaan diri pada remaja. Lalu yang kedua, manfaat secara praktisi yang diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang baik bagi mahasiswa maupun tenaga pendidik ataupun peneliti lain yang khususnya menangani remaja dalam konseling sebagai pilihan lain dalam meningkatkan kepercayaan diri pada remaja dengan menggunakan teknik self-talk. Oke, selanjutnya yaitu bab 1 pendahuluan kajian pustaka. Di sini saya melihat dari judul penelitian tentang meningkatkan kepercayaan diri dan hasil pukulan drop shot melalui latihan self-talk pada cabang bulu tangkis oleh Helmi Akmal Fauzan, Kamarudin Muhammad Tafakur, dan Geraldi Novian pada tahun 2022. Jadi intinya pada penelitian ini itu adalah tentang bagaimana menggunakan metode eksperimen secara latihan konvensional untuk mendapatkan nilai pretestnya. Jadi tiap nilai pretest dan dari awal dan sesudah praktek teknik self-talk itu. Lalu yang kedua yaitu saya melihat dari jurnal penelitian dari efektivitas layanan konseling kelompok dengan positif self-talk untuk meningkatkan aplikasi diri siswa oleh Sandi Marahul dan Marahul Mingtio dan Abdul Muhid. Jadi di yang kedua ini itu tentang uji normalitas pada kelompok yang mendapatkan latihan self-talk dan kelompok yang mendapatkan latihan konvensional. Jadi ada dua pembeda seperti itu. Lalu di selanjutnya itu di jurnal judul penelitian pengetahuan atlet tentang self-talk sebagai salah satu solusi mengatasi tekanan dalam permainan bola voli oleh Sujarwo tahun 2022. Nah, di sini itu menggunakan tentang uji homogenetis pada kepercayaan dari pretest dan protest yang bahwa nilai p-value atau C yang mendapatkan nilai sebesar 0,146 yang mengartikan uji homogenitasnya. Oke, selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Di metode penelitian ini, desain penelitiannya saya menggunakan penelitian kualitatif tentang studi kasus, yang dimana studi kasus itu pastinya melakukan wawancara dan langsung ikut andil dalam penelitian tersebut gitu.
Nah, tempat dan waktu penelitian ini saya memilih yaitu di SMA 1 Surabaya. Kenapa? Karena di SMA 1 Surabaya itu terletak di tengah-tengah kota Surabaya, dan Surabaya itu adalah salah satu kota metropolitan di Indonesia. Jadi saya memilih di daerah tersebut karena cukup strategis dan juga berada di tengah-tengah kota, dan banyak indikasi-indikasi kesenjangan lah tentang pergaulan dan lain sebagainya. Lalu untuk waktu penelitian itu saya menggunakan pada tanggal 30 Januari sampai 23 Maret 2023. Lalu untuk populasi dan sampel, populasi ini diambil dari siswa dan siswi SMA Negeri 1 Surabaya yang tidak memiliki kepercayaan diri dalam dirinya dan merasa cemas, seperti itu. Lalu untuk sampel yang digunakan itu saya menggunakan snowball sampling, yang dimana nanti saya akan mencari memilah-milah yang sesuai dengan kriteria untuk yang sesuai dengan yang akan diteliti, seperti itu. Untuk teknik samplingnya yang tadi seperti yang saya jelaskan yaitu snowball sampling, yang dimana teknik ini pengambilannya non probabilitas. Jadi sampel yang dicari memiliki kriteria yang tidak sering ditemui dan sesuai dengan penelitian yang akan diuji, seperti itu. Lalu instrumen dan teknik pengumpulan data. Instrumen yang digunakan ini adalah manusia. Dalam mencakup keseluruhan penelitian ini adalah peneliti sebagai peneliti di dalam penelitian ini. Nah, terus untuk teknik pengumpulan datanya itu menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi atau dari dokumen-dokumen yang sebelum-sebelumnya. Lalu ada teknik analisa. Teknik analisa ini adalah data yang dilakukan dalam penelitian. Yang digunakan ini itu adalah uji transferability. Nah, transferability ini itu adalah uji kejelasan dari hasil dari penelitian ini agar sesuai dengan hasil yang dapat dipercaya, sistematis, jelas, dan akurat pastinya. Lalu selanjutnya di bab 2 yaitu tinjauan teori. Nah, di sini itu ada yang pertama ada teknik self talk. Teknik self talk itu adalah termasuk salah satu teknik dalam terapi kognitif tentang bagaimana cara tentang komunikasi, cara mengulang-ulang kata atau mengatakan hal yang positif yang disesuaikan dengan keadaan tiap individu masing-masing. Jadi self talk ini berbicara dengan dirinya sendiri, seperti itu. Lalu remaja. Yang kedua yaitu remaja. Masa remaja ialah masa yang dimana disebut dengan masa transisi dari peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Lalu terdapat 3 tahapan yaitu pra-remaja, remaja awal, remaja lanjut. Nah, di pra-remaja ini itu dari umur 11 tahun sampai 14 tahun. Nah, lalu untuk remaja awal itu dari 13 tahun sampai 17 tahun. Lalu untuk remaja lanjut itu dari 17 tahun sampai 20 tahun. Nah, yang terakhir yaitu tentang kepercayaan diri. Kepercayaan diri ini itu merupakan suatu yang tumbuh sebagai prinsip dari rasa memiliki percaya akan kita memiliki kemampuan yang dapat mengetahui apa yang dikerjakan ialah sebuah kerja keras yang berharga. Jadi kepercayaan diri ini itu adalah rasa yang dimana kita itu percaya akan kemampuan dan apa yang dimiliki oleh diri kita sendiri, seperti itu. Oke, sekian dari presentasi saya tentang proposal skripsi saya. Bila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.